diskusi, jangan sampai kayak kura-kura kupu-kupu ya. Kupu-kupu ya. Apakah menjadi seorang pebisnis itu harus sekolah dulu dan segala macam? Di Himpro itu ada yang namanya program MBS agensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mambis, mahasiswa manajemen syariah. Di sini kita bakal adakan podcast dengan materi yang cukup menarik sekali. Materinya yaitu mengenai relevansi jurusan manajemen bisnis syariah terhadap dunia kerja saat ini. Nah, di sini saya Halif dari Divisi Keilmuan. Kita bakal datangkan salah satu narasumber dari Kaprodi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Islam Bogor. Nah, kita langsung aja dipanggil nih di hadapan Halif udah ada Bapak Alfi Al-Hubufillah SESYMM. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya. Nah, di sini kita akan coba sedikit berbicara mengenai relevansi dan hubungannya jurusan manajemen bisnis syariah ini terhadap dunia kerja saat ini nih Pak. Yang mana kita akan fokus ke 2 poin. Yang pertama, poin yang akan kita bahas nantinya itu relevansi jurusan manajemen ini terhadap dunia kerja, yang mana nanti prospek kerja kemungkinan besar kita bakal jadi seorang pekerja di perusahaan, manajer gitu ya Pak ya, untuk untuk prospek kerjanya nanti. Nah, ada lagi poin yang kedua, kita bakal bahas mengenai relevansi jurusan manajemen bisnis syariah ini, hubungan eratnya atau kemajuan-kemajuan dari jurusan ini terhadap media bisnis saat ini, gitu Pak. Nah, kira-kira kita akan sedikit perkenalan dulu dari Bapak nih. Jadi Bapak ini kan Kaprodi dari Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Islam Bogor nih Pak. Nah, dari Bapak sendiri, menurut pandangan Bapak terhadap Bapak kan dulunya itu tuh di sarjananya ngambil ekonomi syariah nih ya Pak. Nah, dari sepengalaman Bapak mengenai ekonomi syariah yang dari Bapak dulu, mengenai pengalaman Bapak nih, sehingga Bapak membuat pandangan bahwasanya ekonomi syariah itu tuh kayak gini. Nah, itu menurut pandangan Bapak mengenai ekonomi syariah atau manajemen bisnis syariah itu seperti apa Pak? Oke, baik, terima kasih Halif. Dan kawan-kawan Mambis ya? Ya, Sobat Mambis semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya, berkaitan dengan yang tadi ditanyakan oleh Halif ya. Apa sih yang disebut dengan manajemen bisnis syariah, lalu kenapa saya tertarik gitu ya, Iya, Pak. berkaitan dengan untuk mempelajari dan juga mengajar manajemen bisnis syariah. Pertama mungkin saya ingin menyampaikan dulu ya bahwa studi atau background saya memang manajemen bisnis syariah, baik S1-nya maupun S2-nya. Dan kenapa saya tertarik untuk mempelajari manajemen bisnis syariah sehingga saya jadi dosen sekarang, ngajar teman-teman dan segala macamnya. Satu hal yang saya lihat dari program manajemen bisnis syariah ini atau kebisnisan Islam ini adalah bahwasanya ada hal yang menarik gitu. Ada hal yang menarik yang saya rasa ini menjadi nilai tambah, tolok ukur manajemen bisnis syariah atau kebisnisan Islam dibanding dengan kebisnisan lainnya. Sehingga memantapkan hati saya untuk kayaknya saya ingin berkecimpung di sini. Ya, di mana di bisnis syariah ini
khususnya di keprodian kita, manajemen bisnis syariah, memandang kebisnisan itu dalam dua sisi. Yakni kita tidak hanya melihat keuntungan secara material, artinya kalau bisnis umumnya, pada umumnya kita tolok ukur kita melakukan kebisnisan itu mencari keuntungan secara materi. Iya, betul, Pak. Cari uang, Iya. ya, bagaimana memperbesar aset, banyakin aset dan segala macamnya. Namun ada satu hal yang membuat saya tertarik yang ngebedain manajemen bisnis syariah dengan kebisnisan pada umumnya. Di antaranya adalah di bisnis Islam ini atau bisnis syariah ini memandang sebuah keuntungan, profitabilitas itu dalam dua sisi. Materi dan imaterial. Nah, ini yang saya rasa ini menjadi hal yang unik menurut saya, yang menjadikan saya tertarik gitu ya. Karena nilai-nilai imaterial yang saya maksud di sini bukan bersifat materi, tapi bersifat mencari pahala, mencari ridho Allah dan bagaimana caranya mengurangi dosa-dosa. Nah, ini ada kaitannya juga dengan unsur agama di dalamnya. Gitu. Jadi ini alasan terbesar saya kenapa saya tertarik memilih ini. Seperti itu, manajemen bisnis syariah. Kayak gitu. Nah, selama Bapak berarti kalau untuk jadi kaprodi udah berapa lama nih Pak di Universitas Islam Bogor? Setahun jalan mau 2 tahun. Ya, setahun jalan mau 2 tahun. Nah, kira-kira sepengalaman Bapak nih, kan Bapak tadi dari latar belakang ekonom juga nih Pak ya, ekonom syariah. Nah, yang menjadi patokan ketika memang relevansinya ketika Bapak belajar dulu dan Bapak mengaplikasikannya sekarang di dunia pendidikan gitu ya Pak. Nah, itu tuh kira-kira keterkaitannya apa sih Pak? Yang Bapak pelajari dulu gitu, pengalaman Bapak dan Bapak aplikasikan sekarang. Oke. Tentu relevansi dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan atau bisnis yang kita jalankan. Apa keuntungannya? Sebenarnya satu hal, sebenarnya mau lulusan SD pun bisa saja menjadi seorang pebisnis gitu ya, mau lulusan SMP pun bisa saja menjadi seorang pebisnis. Hanya saja memang kenapa saya memilih untuk sekolah dulu juga dan segala macam gitu ya. Ada nilai tambah di situ yang menjadikan tolok ukur kita dalam memulai sebuah bisnis. Di antaranya kita bisa lebih memahami kaidah-kaidah dalam hal berbisnis. Kalau saya analogikan seperti ini, Khalif dan kawan-kawan semua ya. Orang itu bisa berenang ada 2 cara. Dipaksa dan yang pertama belajar dulu berenang. Yang pertama dicemplungin aja, dia nggak bisa berenang sama sekali, dijemplungin langsung jebulungin ya. Tapi dia bisa ke tepian lagi, dia bisa ke daratan lagi, tapi dengan effort yang besar. Artinya dia berusaha segala macam biar nggak tenggelam, akhirnya sampai ke sana. Tapi kalau dicemplungin itu, maksudnya dalam artian adalah bahwa kemungkinan dia bisa selamat 50-50, artinya kan begitu ya. Iya betul Pak. Ada yang benar-benar dia berusaha semuanya bisa dia nyampe ke ini. Ada yang dia akan tenggelam gitu karena memang betul-betul nggak bisa berenang dan segala macam. Nah yang kedua adalah ketika dia diceburkan di air, di kolam atau di kali dan segala macam, dengan basic dia sudah bisa berenang, maka kemungkinan dia bisa selamatnya lebih tinggi. Kayak gitu. Nah itu menjadi alasan utama kenapa dunia pendidikan itu penting untuk kita laksanakan sebelum kita terjun ke bisnis. Dan satu hal, bahwa ini pun juga sesuai dengan kaidah syar'i. Ya. Kenapa sesuai dengan kaidah syar'i, teman-teman? Ya, bahwa kenapa penting kita berilmu dulu sebelum kita menjalankan bisnis. Ya, hal ini pernah disampaikan atau diingatkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khalifah Rasyidin yang keempat. Ali radhiyallahu an itu pernah berkata bahwasanya barang siapa seseorang yang melakukan muamalah ya, berbisnis dalam Islam. Ya, seorang muslim yang melakukan berbisnis sementara dia belum mau mengetahui hukum fikih jual beli. Artinya langsung aja nyemplung bisnis. Makanya tadi saya bilang, bisa nggak sih orang nggak sekolah, orang ini dan sekolah? Bisa saja, nggak ada masalah.
ya bisa aja dan banyak kok yang berhasil gitu ya. Betul, betul. Namun kata Ali bin Abi Thalib, saya lanjutkan bahwa ketika seseorang itu sudah melakukan bisnis sementara dia belum menguasai ilmunya, kata Ali bin Abi Thalib, apa kata Ali bin Abi Thalib? Maka dia akan terjerumus ke dalam riba, dia akan terjerumus, dia akan terjerumus sampai 3 kali Ali mengatakan begitu. Sehingga bisa kita simpulkan urgensinya, pentingnya sebuah keilmuan, ya, sebuah keilmuan dalam Islam sebelum kita memulai praktik bisnis, ya itu seperti itu. Analoginya seperti orang berenang tadi. Seperti itu, agar dia bisa selamat dalam menjalankan bisnisnya sesuai kaidah Islam. Gitu. Nah, ini perhatian juga nih buat sobat Mambi semua. Jadi lebih semangat lagi Pak mungkin di pas mempelajari ilmu-ilmu gitunya Pak ya. Karena hakikatnya kita apa namanya mahasiswa manajemen bisnis yang mana nanti pilihan utamanya itu ketika memang lulus gitu ya Pak, antara menjadi seorang pebisnis, seorang pekerja, atau bisa saja kayak Bapak ya Pak terjun di dunia pendidikan sebagai dosen atau lebih di atasnya. Nah, tadi kan kayak relevansinya nih jelas bahwasannya ketika memang Bapak belajar dalam artian banyak ilmu yang Bapak dapatkan ketika memang menuntut ilmu di S1 sama di S2 gitu ya Pak. Terus apa namanya yang menjadi pandangan Bapak ketika memang jadi kaprodi nih Pak, ada nggak sih Pak yang perlu diperbaharui di Universitas Islam Bogor ini tentunya di manajemen bisnisnya gitu Pak? Syariahnya. Ya, kalau dibilang ada atau tidak ya pasti ada, ya pasti ada. Hanya saja ada skala prioritas yang diperhatikan. Ya, saya dengan Sekprodi Pak Husen dan juga dekanat, ya itu kami memprioritaskan bahwa lulusan-lulusan kami ini diharapkan bisa mengcreate pekerjaan, artinya menjadi seorang pengusaha. Itu. Jadi makanya baik dari struktur kurikulum, lalu juga pendidikan dan segala macamnya kami condongkan ke arah situ. Jadi pertama yang kalau perlu nggak dirubah, iya perlu dirubah. Yang pertama adalah dari sisi kurikulumnya. Kurikulum kami berharap dengan kurikulum yang kami buat, yang kami susun dan sudah kami rencanakan itu bisa mengarahkan kepada seluruh mahasiswa diharapkan bisa menjadi seorang pengusaha itu satu. Yang kedua juga selalu kita ingatkan juga ya, mungkin Khalid di kelas, kawan-kawan dan juga yang lainnya bahwa pentingnya apa namanya mahasiswa itu untuk bisa berargumentasi. Ya. Dengan apa? Dengan basis ilmu pengetahuan. Ya, dengan basis ilmu pengetahuan. Ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa teman-teman dapatkan dalam bangku sekolah, termasuk dalam perkuliahan. Ilmu-ilmu yang teman-teman dapatkan di bangku sekolah, ya seperti sebagaimana ya ilmu pengetahuan pada umumnya, gitu ya. Nah, ke depan kami mengharapkan juga teman-teman mahasiswa ini tidak hanya berfokus pada sebuah ilmu pengetahuan, tapi juga mahasiswa bisa juga atau kembangkan juga dirinya itu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang non formal yang itu akan berguna kelak pada teman-teman ketika teman-teman keluar dari kampus. Seperti misalnya leadership, pemimpinan. Bagaimana teman-teman bisa menjadi atau memposisikan diri seorang pemimpin. Nah, artinya kan teman-teman harus secara terpaksa juga atau dipaksa harus mengikuti sebuah organisasi agar bisa memiliki pengalaman itu. Misalnya. Lalu juga ilmu apa lagi terkait dengan leadership kah ataupun juga tanggung jawab moral, tanggung jawab etika begitu ya, prinsip. Nah, itu nggak ada pelajarannya di bangku sekolah ataupun di kuliah kayak gitu ya. Nah, tapi itu menjadi atau tahan banting misalnya begitu ya dan segala macam. Nah, itu akan bisa didapat dari sebuah pengalaman. Nah, maka itu yang kami harapkan ada di khususnya di keprodian manajemen bisnis syariah itu bisa dikembangkan oleh mahasiswa. Ya, kami para dosen memberikan mungkin sumbangsi pengalaman kami dan segala macam, tapi tentunya
itu tidak akan maksimal kalau nggak ada effort juga dari kawan-kawan mahasiswa, sehingga mahasiswa juga harus bisa mengupgrade dirinya gitu, mengupgrade dirinya. Artinya kedua belah pihak harus sama-sama bekerja sama. Siapa itu kedua belah pihak? Kampus, kami selaku dosen, dan juga si mahasiswanya. Ya, jangan hanya salah satunya. Jangan hanya kami yang effort memberikan ini, mahasiswanya tidak. Nah, sehingga harus ada sinergitas di antara keduanya biar berjalan dengan baik. Gitu. Nah, tadi kan apa namanya mengenai konsep dari ini ya Pak. Nah, kalau misalkan menurut Bapak nih, tadi perubahan tadi yang perlu dirubah. Nah, kira-kira perbandingannya apa sih Pak dari MBS di Ayuki dengan manajemen bisnis syariah yang di luar sana di kampus-kampus lain mengenai kayak kebudayaan atau budaya mereka tuh ketika memang mahasiswanya tuh seperti ini, terus kayak apa namanya untuk menunjang mahasiswa supaya ambis atau supaya lebih memperoleh ilmu yang banyak tuh mereka punya budaya seperti ini gitu Pak. Nah itu kayak budaya-budaya yang nggak ada di Ayuki, di UIB yang perlu diterapkan gitu Pak di kampus lain. Kira-kira apa tuh Pak menurut pandangan Bapak? Oke, ya baik. Apa namanya yang berkaitan dengan nilai-nilai lain yang ada dari kampus lain ya, nilai-nilai yang positif yang ada di kampus lain yang bisa kita terapkan di UIB ini, ya khususnya di keprodian kita MBS, tentu ada, ya tentu ada, di mana nilai-nilai yang positif itu akan menjadi nilai tambah yang bisa kita adopsi. Sebagaimana contoh misalnya kemarin kita sudah bertemu dengan termasuk juga ada perwakilan dari kehimpunan MBS ya, berkaitan dengan kerjasama dan saling apa namanya sharing gitu ya dengan teman-teman yang ada di sekolah bisnis IPB ya di daerah Pajajaran. Itu kita banyak sekali mendapatkan informasi pelajaran yang teman-teman, saya harapkan teman-teman prodi MBS juga bisa mengambilnya. Di antaranya misalnya kalau mereka dalam menjalankan setiap kebisnisannya, karena sekolah bisnis, basisnya bisnis, orientednya ya apa namanya mencari keuntungan secara materi gitu ya. Artinya mereka membuat sebuah kegiatan, membuat kegiatan apapun itu basisnya adalah money oriented ya. Kalau dari sisi bisnis hal itu oke-oke aja, fine-fine aja. Ya, dan itu kan bagus. Artinya saya harapkan juga memang di prodi MBS ini, keprodian MBS dan juga himpronya itu bisa menerapkannya juga. Ya, bisa merealisasikannya juga. Banyak keuntungannya kalau memang itu bisa terrealisasi, ya artinya juga buat kalian selaku himpro juga bisa menambah kasnya, lalu juga pengalaman. Nah, itu yang paling utama ya. Pengalaman teman-teman menghadapi orang luar ketika itu, karena secara mau tidak mau, suka tidak suka kalian akan masuk ke dalam dunia profesional. Oh, ternyata tuh kalau sudah berkaitan dengan kerjasama dengan pihak luar, apalagi misalnya kalau ada target dan segala macam, lalu juga ada nominal uang di belakangnya, itu nggak bisa main-main kita dalam menjalankannya. Nah, ini yang menjadi nilai positif yang sebenarnya bisa kita adopsi. Ya, bisa kita adopsi dan tentunya juga saya harapkan teman-teman di luar sana juga bisa mempraktekannya. Dan yang kedua, yang ngebedain atau misalnya menjadi nilai unggul keprodian kita dengan keprodian yang lain, tentu yang tadi ya basis kita adalah kami harapkan lulusan-lulusan kita ini di prodi MBS ini target utamanya adalah menjadi seorang pengusaha gitu ya. Kami sudah susun beberapa rangkaian apa namanya struktur mata kuliah, lalu juga teknis nanti ujiannya dan segala macam, yang sehingga teman-teman diharapkan memiliki nilai juang untuk menjadi seorang pengusaha. Ya, tentu pengusaha yang berbasis apa di sini tidak hanya money oriented, tapi pengusaha yang memang dia bukan hanya pintar mencari uang tanda kutip seperti itu, tapi juga dia pintar juga dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kebisnisannya. Nah, itu yang menjadi harapan kita ke depan, insya Allah.
Nah, yang kali tahu juga nih dari teman-teman Mambis di Universitas Islam Bogor ini, kayak teman-teman sekelas dan lain-lain, memang mereka tuh banyak ada beberapa mahasiswa yang memang udah mulai menerapkan ilmu bisnisnya dari sekarang nih Pak. Hmm. Banyak banget. Mulai dari ada yang dari semester 1 yang baru masuk, terus yang semester 3 mereka punya produk-produk yang memang dijual dan ya kebanyakan target pasar mereka adalah ya mahasiswa kita gitu. Hmm. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Islam Bogor tentunya. Nah, eh, memang ada beberapa kekurangan dari mereka, kayak target pasar mereka itu tuh masih kayak circle-circlean gitu nih Hmm. Pak. Mereka udah nerapin berbagai strategi Hmm. karena mereka juga ada banyak yang mempelajari gitu Pak. Lebih dalam lagi kayak strategi-strategi untuk menjadi pebisnis. Terus untuk himpro juga nih Pak mengenai usaha. Di himpro juga oke untuk sobat Mambis juga kita ingatkan. Jadi di himpro itu ada yang namanya program MBS agensi. Itu tuh dari divisi kewirausahaan. Nah, untuk teman-teman semua yang memang mambis-mambis dari Universitas Islam Bogor yang belum mempunyai produk atau memang yang mau apa namanya yang sudah punya produk dan mau eh, membuka pasar yang lebih luas lagi. Nah, Himpro dari manajemen bisnis syariah itu punya wadahnya, Pak. Wadahnya namanya MBS Agensi. Nah, di MBS Agensi kita tuh lebih penjualannya lebih ke online dan offline. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti ketika online-nya itu tuh bakal kita promosikan. Kita ada website nanti untuk teman-teman bisa titip produk dan usahanya itu tuh di MBS agensi tersebut. Nah, untuk linknya teman-teman bisa cek di bawah, kita cantumkan di deskripsi juga. Nah, kita balik lagi nih Pak ke apa namanya eh, konsep tadi. Hmm. Kayak mengenai keterkaitan dari MBS yang jadi budaya-budaya di kita dan di luar yang memang kita bisa terapkan. Nah, untuk kayak kedepannya nih Pak, eh, yang bakal Bapak lakukan dan memang Himpro juga kan sempat berusaha juga nih Pak untuk melakukan segala hal yang memang oke. Jadi apa namanya yang memang bakal dilakukan untuk mahasiswa lebih aktif lagi dan lebih berkembang lagi. Nah, kira-kira kalau dari Bapak, sudut pandang Bapak sendiri dengan hal tersebut, itu tuh kira-kira kita tuh butuh solusi apa nih Pak gitu untuk ke depannya? Oke, baik. Eh, ke depan saya memang mengharapkan sekali kepada seluruh mahasiswa dan sering juga kita ingatkan ya, dan kita juga sering koordinasikan dengan beberapa dosen bahwa harapan kita untuk mahasiswa MBS ke depan itu bisa lebih aktif lagi. Saya tuh terus terang lebih seneng kalau mahasiswanya itu seperti ini, aktif Oke, gitu ya. betul betul Artinya betul. nggak cuman eh, di kelas belajar dan segala macam, bukan nggak baik ya. Ya, Oke-oke saja gitu ya. cuman lebih baik Tapi gitu ya Pak akan ya. lebih baiknya seperti itu. Kenapa? Karena dunia bisnis ke depan itu tidak hanya memperhatikan secara nilai akademik. Oke. Banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang itu menonjolkan sudah mulai mencari gitu ya talent-talent orang-orang yang memang memiliki skill di bidangnya. Nah, Oke. itu yang kami harapkan dari para mahasiswa. Jangan jadi kupu-kupu, jangan jadi kuliah pulang gitu ya. Tapi bagaimana teman-teman di kampus ini memanfaatkan betul momen di S1 itu, memanfaatkan betul selain mencari ilmu pengetahuan di dalamnya, tapi nggak cukup hanya Iya. itu gitu ya, mencari relasi. Teman-teman banyakin kawan-kawan, ya hubungan baik dengan kawan-kawan yang lain, relasi, lalu juga menambah skill, ya menambah skill dengan cara apa ya, kayak seperti berorganisasi, lalu ikut pelatihan, lalu juga ya macam-macam ya, bikin kegiatan ini itu dan segala macam, workshop lah dan segala macam. Nah, itu yang ke depan akan dicari oleh dunia kerja ke depan. Oke.
perusahaan-perusahaan besar, Google, YouTube, Mhm. Microsoft, Apple, atau yang lainnya, begitu ya. Mhm. Itu khususnya di luar ya, mereka itu sekarang sudah tidak memperhatikan lagi atau bukan menjadi tolok ukur yang utama, kamu lulusan mana, Oke. gitu ya. Tapi yang lebih utama yang mereka cari ketika mereka meng-hire karyawan, mencari karyawan adalah kamu bisa apa. Oh iya, betul betul. Kami membutuhkan seorang yang ahli di bidang IT, Mhm. membuat coding segala macamnya. Kami punya permasalahan ini, silahkan selesaikan. Oke. Ya, diteslah tuh anak-anak dari IT dan segala macam, misalnya mau IT apa perusahaan apa kampus yang IT-nya bagus lah dan segala Mhm. macam. Yang akan dicari adalah selain dari lulusan yang bagus, yang utama yang pertama dicari adalah kamu bisa nggak menyelesaikan permasalahan yang saya buat seperti ini dan segala macam. Nah, Oke. itulah pentingnya sebuah skill. Mhm. Maka tadi di awal saya sampaikan bahwa ada beberapa ilmu yang teman-teman dapatkan tidak hanya di bangku sekolah, ya di bangku Mhm. kuliah. Bangku sekolah, bangku kuliah ya ilmu pengetahuan pada umumnya. Tapi di luar itu yang menjadi tolok ukur, menjadi nilai paling utama dalam sebuah dunia kerja, yaitu tadi itu leadership, Oh, relasi, relasinya. ya, lalu juga pengembangan skill, Mhm. ya, tahan banting. Nah, Iya. inilah yang akan Heeh. menjadi apa? Yang akan menjadi penopang kekuatan kalian ketika kesuksesan itu datang di masa depan, Oke. gitu. Jadi apa namanya? Itu yang menjadi harapan kita untuk para mahasiswa MBS ke depan, gitu ya, yang saya sering sampaikan ke mahasiswa dan kata kuncinya satu tadi, ya, artinya harus ada kolaborasi di antara kedua belah pihak, ya, Oke. sinergitas di antara kedua belah pihak. Jangan cuma mengandalkan dosennya saja, tapi harus Mhm. ada juga timbal balik dari mahasiswa agar tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Gitu. Oke. Nah, buat, para mambis semua, banyak banget sebenarnya yang memang, apa namanya, kaprodi, dekan, segala macam lakukan gitu ya, Pak, ya, Hmm. untuk, membuat mahasiswa-mahasiswanya itu lebih aktif dan lebih berkembang. Nah, tinggal, himbauan juga buat teman-teman, ayo lebih aktif, cari relasi sebanyak-banyaknya, apa namanya, cari ilmunya juga, Hmm. baik itu, ketika didapat di dalam kelas ya, Pak, terus di luar kelas juga banyak diskusi, jangan sampai kayak kura-kura apa, kupu-kupu ya. Kupu-kupu Kalau kuliah kura-kura kan pulang. kuliah rapat, kalau kupu-kupu Iya. kan kuliah pulang gitu ya, Pak, ya. Nah, jangan sampai kayak teman-teman datang ke kampus terus pulang gitu ya, Pak. Hmm. Tapi teman-teman coba untuk pelajari lagi, apa namanya, teman-teman diskusi lagi, teman-teman cari relasi sebanyak-banyaknya karena Hmm. memang, itu tuh salah satu untuk menunjang teman-teman ketika memang sudah lulus gitu ya, Pak, ya. Mhm. Iya. Apalagi teman-teman kayak, seorang pebisnis, betul nggak sih, Pak, kalau misalnya seorang pebisnis relasinya tuh harus banyak? Iya, Betul ya, Pak, ya? karena eh, kita ini pada dasar ya basicnya kan manusia adalah makhluk sosial, Betul, Pak. ya. Artinya kita nggak bisa hidup sendirian, Mhm. ya. Mau dari bangun tidur, dari kita kecil, dari bayi, Mhm. anak-anak, remaja sampai kita dewasa pun kita ini adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Artinya butuh ada orang lain, ya. Begitu juga dalam bisnis. Begitu juga Mhm. dalam bisnis. Maka apakah seorang pebisnis itu perlu Pak sebuah relasi dalam menjalankan bisnisnya? Banget. Perlu banget. Jawabannya banget, bukannya perlu Iya, aja. perlu Banget, banget. karena dengan begitu ya, dia bisa mengembangkan bisnisnya. Dengan begitu dia bisa apa ya, mencari atau mendambahkan value-value yang positif pada bisnisnya, Mhm. ya. Dan tapi tentu relasi seperti apa yang diperlukan kan seperti itu. Oke. Relasi yang seperti apa? Relasi yang positif yang menunjang bisnisnya dia, ya. Eh, Mencari relasi, mencari teman-teman yang memang bisa membawa kepada nilai-nilai positif positif dalam kebisnisannya. Nah, nilai positif dalam kebisnisan itu yang tadi khususnya prinsip kita seorang bisnis syariah tidak hanya mencari atau mementingkan nilai-nilai atau unsur-unsur yang berupa materi saja.
tapi bagaimana membangun sebuah circle bisnis, membangun sebuah relasi bisnis yang memang dia itu memiliki value, nilai-nilai yang bukan cuma mencari keuntungan materi, tapi juga mencari keuntungan imaterial. Ya, Oke. artinya mencari relasi bisnis, kawan-kawan, teman-teman bisnis yang nggak cuman mikirin kalau ketemu tuh gampangannya nih Lip ya, dan Iya kawan-kawan betul. sekalian. Ketika ketemu tuh ngomonginnya duit aja terus, nggak cuman itu. Tapi juga ketika ketemu, azan nih, sholat yuk. Ah gitu, Oh, oke. udah ngaji belum? Yuk Mhm. ngaji yuk. Nah, tapi ada unsur-unsur itu di dalamnya. Nah, ini yang saya maksudkan. Oke. Jadi relasi bukan hanya sebatas relasi bisnis tok semata, begitu ya. Tapi relasi yang saya maksudkan di sini adalah relasi yang bersifat positif, yang bisa mengantarkan kita pada keuntungan materi, Iya. relasi bisnis pada umumnya, dan keuntungan imaterial. Artinya Mhm. mencari pahala di sana. Nah, itulah titik poin keutamaan yang menjadi pembeda kita bisnis Islam dan bisnis konvensional. Konvensional. Gitu. Oke. Nah, untuk, sobat Mambi sendiri, kira-kira kalian udah menemukan circle tersebut nggak nih gitu ya? Nah, Kayak circle-circle, kalian bergabung dengan para pebisnis, terus kalian udah menemukan belum? Atau ketika belum, dari sekarang gitu ya, Pak, ya? Mulai dari sekarang cari relasi sebanyak-banyaknya dan apa namanya, eee, teman-teman, juga harus banyak mempelajari, dari pihak kampus juga itu udah banyak materi sebenarnya, Pak, yang dikasih, cuman tinggal dari, implementasi dari setiap mahasiswanya, betul. gitu ya, Pak? Mhm. Nah, untuk terakhir nih, Pak, karena memang, relevansi dari MBS ini untuk dunia kerja yang mana, apa namanya, tadi kan sempat kita singgung juga untuk dunia bisnis, itu tuh banyak yang kita pelajari. Nah, kalau misalnya untuk di dunia kerja itu sendiri nih, Pak, kan pasti kayak, pengangguran di kita kan banyak, Hmm. terus kayak jangan sampai, mambis-mambis di sini itu tuh malah menyumbang, pengangguran gitu, Hmm. Pak, setelah, sarjananya. Nah, apa namanya, kalau misalkan di persaingan nanti ketika kita sudah lulus dan memang kita memutuskan untuk bekerja dulu, Hmm. karena kan biasanya untuk memulai bisnis, kita perlu modal gitu, Pak, Hmm. Oke. perlu modal. Nah, biasanya ketika memang kita mau, untuk kerja dulu, persaingan ketatnya kan pasti ada, kayak MBS di kita, terus ada di kampus lain, bahkan ada manajemen-manajemen, bahkan untuk, apa namanya, loker-loker di media sosial juga banyak kayak yang S1 manajemen segala macem, kayak banyak persaingan. Itu tuh untuk menunjang persaingan itu tuh, Pak, kita perlu ada tips apa sih, Pak, gitu? Oke. Ada tips khusus nggak, Pak, gitu, ketika memang kita bersaing di Dalam dunia mencari kerja? Heeh, pekerjaan dalam ya, mencari pekerjaan. begitu ya. Oke, baik. Bagaimana sikap kita selaku orang syariah? Nah, Mhm, kita harus punya prinsip nih. Kita harus punya integritas sebagai seorang ekonomi Islam. Ya, gitu, Pak. sebagai seorang ekonomi Islam kita harus punya prinsip, harus punya integritas dalam mencari kerja agar kita bisa bersaing dengan kawan-kawan yang lain di luar kampus. Nah, itu gimana prinsipnya dalam mencari pekerjaan? Satu, satu hal yang perlu teman-teman pahami ya, dan saya harapkan itu juga terus kita pupuk dari semester awal, semester 1, 2, 3 bahkan seterusnya. Bahwa jangan lupakan jas kalian, alma mater kalian sebagai seorang ekonom Islam. Artinya, kami harapkan betul bahwa ketika kalian keluar dari kampus, ketika kalian mulai masuk ke dunia profesional, prinsip kita selaku orang syariah itu tetap dibawa. Prinsip kita selaku orang ekonom Islam itu tetap ada, begitu. Nah, eh, itu akan tercermin di dalam apa perilaku kalian ketika contoh sederhana ketika bersaing dalam mencari pekerjaan. Ya. Iya. Nah, ini saya mau sampaikan satu hal bahwa eh, ketika teman-teman dalam bersaing mencari pekerjaan dan segala macam, saya harapkan jangan cuman sekedar mencari materi, Mhm. ya. Jangan cuman sekedar nyari, oh di sini duitnya gede nih, ya Oke, gajinya oke. gede nih Heeh, dan heeh. segala macam gitu ya. Ah itu penting. Ya Mhm. bukan nggak penting, saya Iya, nggak oke. mengatakan itu nggak penting ya. Mhm. Hal itu penting begitu ya, kita mencari pekerjaan, mencari dari perusahaan yang
namanya sudah besar, Mhm. bagus begitu ya, Mhm. bonusnya besar, gajinya gede dan segala itu menjadi hal yang penting. Namun yang utama dilihat juga sisi imaterialnya yang tadi di awal ya, Mhm. poin yang awal. Bahwa ketika teman-teman, syariah, teman-teman bisnis Islam ini ketika dalam mencari pekerjaan biar bisa bersaing adalah bahwa, "Ah, ini ketika saya bekerja di sini, Allah ridho nggak ya dengan saya?" Jadi nggak cuman ngelihat dari Iya. sisi gajinya besar atau Iya. bonusnya besar atau misalnya, Jenjang ini karir besar gitu, gitu, Pak. jenjang karirnya bagus, tapi ketika saya bekerja di sini, Allah ridho nggak ya dengan saya? Ketika saya Betul. bekerja di sini, kira-kira, mudorotnya lebih sedikit atau lebih banyak? Nah, itu yang Mhm. menjadi juga, kekuatan sebenarnya bagi kita kaum Mhm. muslimin, ya. Allah menjanjikan baik di dalam Al-Qur'an ataupun di hadis Nabinya Mhm. SAW bahwasanya, siapa yang memegang teguh ajaran-ajaran Allah pasti akan sukses dunia dan akhiratnya, ya. Wabil khususnya dalam dunia bisnis. Nah, jadi, yakinlah begitu ya dan percayalah gitu dalam dalam, diri gitu, tanamkan dalam diri bahwa ketika kita menjalankan syariat-syariat Allah, menjalankan aturan-aturan yang dibawa oleh nabinya, pasti benar. Artinya Mhm. jangan takut gitu ya, "Aduh Pak, saya Pak kalau terlalu idealis Pak, nggak akan bisa Pak bersaing dengan yang lain, nggak akan bisa." Tanamkan dalam Mhm. diri bahwa itu pasti bisa, gitu ya. Mhm. Karena itu sudah janji Allah baik di dalam Al-Quran maupun di hadis Nabi, gitu. Mmm. Jadi, tipsnya adalah kalau misalnya ingin bisa bersaing, maka, kita ikhtiar sebaik Mhm. mungkin dan jangan lupa tawakal juga kepada Allah, gitu, Iya, betul. ya. Dengan cara apa tadi, ikhtiar yang bisa kita lakukan yaitu peningkatan skill, kita Mhm. ikut pelatihan, kita ikut kegiatan dan segala macam, biar bisa bersaing, jangan lupa relasi, ya. Dan itu tadi yang utamanya adalah bagaimana bisa menerapkan nilai-nilai kaidah syar'i dalam praktik kehidupan berbisnis kita maupun dalam kita cari Mhm. pekerjaan agar bisa bersaing. Wallahu a'lam. Ya. Nah, ini kan tadi kita udah sempat membahas juga nih Pak, kayak relevansi, jurusan MBS ini mengenai bisnis, dalam Hmm. mereka berbuat bisnis, terus, relevansinya dari jurusan MBS ini bersaing di dunia kerja nih Pak. Terus kayak di pendidikan juga, sempat Hmm. Bapak singgung bahwasannya, apa namanya, nggak kalah, apa namanya, kalau misalkan di pendidikan, menuntut ilmunya itu bisa kita buat inovasi baru juga di dunia pendidikan gitu, Pak, ya. Bahkan Bapak juga banyak melakukan hal-hal baru, inovasi-inovasi baru yang memang itu tuh bisa diterapkan oleh mahasiswa-mahasiswa gitu. Nah, salah satunya ini masih masih di, program Himpro juga mengenai link yang tadi sudah dijelaskan. Di situ, dari MBS Agensi kita udah ada beberapa produk juga, Hmm. Pak, yang memang, kita pasarkan, yang udah mulai di, ongoing di online. Oh, alhamdulillah. Itu, salah satunya, untuk para mambis juga yang memang, pengen kayak, seragam yang saya pakai. Jadi teman-teman bisa PO dan PO-nya itu nanti teman-teman bisa, masuk aja di link deskripsi di bawah, nanti kita cantumkan dan ada lagi kayak produk. Nah, ini produknya nih, Pak. Salah Hmm. satu produknya yang kita bawa. Oke. Ya, ini ada salah satu produk dari mahasiswa semester 3 Hmm. yang mana, eee, target pasarnya itu udah luas, Pak. Hmm. Jadi selain dari, mahasiswa-mahasiswa kita, dia udah mulai, keluar. Jadi bedanya kalau misalkan, produk-produk dari mahasiswa yang lain yang memang belum ongoing di online kita, di website MBS. Hmm. Nah, kalau yang satu ini, pasar dia udah mulai meningkat. Karena Hmm. memang, kita pun sama untuk meningkatkan, pasar mereka. Jadi ketika mereka menitipkan produknya, jadi kan nanti ada teknis juga, ada Hmm. persyaratan juga yang perlu mereka isi kayak, akadnya segala macamnya gitu Hmm. kan, Pak. Jadi kita, ada yang perlu mereka setujui dan kita setujui juga. Nah, ini salah satu produknya yaitu, produk kayak
ya keripik yang pedes gitu Pak. Sebenarnya banyak banget variannya, cuman yang kita bawa hanya satu. Gitu. Nah untuk para mambis, itulah podcast kita yang tadi kita sebut bahas relevansi dengan teori-teori yang dibawakan, materi-materi yang diberikan. Nah kira-kira dari Bapak ada statement ini nggak penutup gitu Pak? Oke, Untuk closing para statement mambis. ya. Ya, closing statement. Oke, baik. Untuk closing statement dari saya buat seluruh mahasiswa MBS khususnya dan umumnya buat seluruh para pemuda-pemudi di Indonesia gitu ya, bahwa jangan takut untuk berwirausaha ya. Jangan takut untuk berwirausaha. Mulailah dari sedini mungkin berdagang gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi kekuatan perekonomian ke depan ya. Data terbaru yang saya sempat lihat ya, bahwa alhamdulillah wirausaha muda di Indonesia setiap tahunnya terus berkembang. Ya, terus berkembang. Hampir 19 hampir 20% ya jumlah pemuda di Indonesia itu mulai tertarik melirik menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang pengusaha. Nah, ini menjadi tolak ukur yang positif khususnya bagi keprodian kita manajemen bisnis. Nah, jangan takut berwirausaha. Usaha patokannya bukan modal, walaupun modal itu menjadi tolak ukur yang utama ya, tapi patokannya yang utama dalam berwirausaha itu yang pertama adalah niat. Itu satu, niat dulu. Percuma modal besar dan segala macam dukungan besar, tapi kalau malas-malasan ngerjainnya nggak akan jalan usahanya. Itu satu, niat. Yang kedua setelah niat adalah lillah, karena Allah. Ya, karena Allah dalam menjalankan kegiatan usaha ini. Ya. Kenapa? Kalau hanya sekedar hanya untuk mencari keuntungan materi aja, itu akan capek ngerjainnya. Akan capek. Ya. Karena kita kaum muslimin itu punya tujuan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Bukan cuma bisnis sebenarnya, dalam hal kehidupan. Apa itu? Kita tidak hanya mencari untung di dunia, tapi juga kita berharap mencari untung juga di akhirat. Ya, kita selamat di dunia, kita juga selamat di akhirat. Nah, maka gimana caranya biar bisnis kita juga bisa membawa kita selamat di akhirat? Maka niatkan kita itu nyambung dengan yang poin kedua. Niatnya itu dalam berbisnis itu lillah, karena Allah. Gitu, mencari ridhonya Allah. Itu tips yang kedua. Dan yang ketiga, dalam memulai bisnis jangan pernah jangan pernah malu untuk belajar. Jangan pernah malu untuk mengembangkan potensi dalam diri. Aduh, saya mah Pak udah tuir Pak, udah tua, malas nggak bisa belajar. Aduh, jangan dah, hilangin dah, kayak begitu. Ya, seorang pebisnis yang sukses itu adalah dia selalu open minded, selalu terbuka, mau belajar terus, gitu ya, mau belajar terus dan belajar. Karena kenapa? Kehidupan ke depan, bisnis itu akan semakin berkembang. Ditambah sekarang Khalid dan teman-teman tahu udah ada yang namanya AI. Artinya kita bukan cuma bersaing dengan manusia, kita juga bersaing dengan mesin. Kan begitu. Nah, ini bagaimana kita bisa menang, bisa unggul, dan nggak ada cara lain, dia belajar. Perbanyak relasi. Gitu ya, belajar, perbanyak relasi dan segala macam hal-hal baru yang itu akan memudahkan kita. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah ketika kita niatnya dibenerin, yang kedua karena Allah, yang ketiga jangan jangan malu untuk belajar, pantang menyerah. Ya, yang keempat pantang menyerah. Nah, itu kata kunci yang tadi saya bilang, seorang pengusaha itu harus menjadi tahan banting. Ya. Jangan sedikit ditolak, aduh udah saya malas nggak mau jualan lagi besok. Jangan begitu ya. Penolakan itu menjadi batu loncatan, menjadi cambuk bagi kita untuk bisa berlari lebih cepat ke depannya gitu. Nah, semakin banyaknya penolakan, maka teman-teman akan semakin banyak, oh ternyata kalau ditolak itu begini ya rasanya ya. Oh ternyata biar nggak ditolak itu ternyata harus begini ya masuknya ya, dan segala macam. Nah, ada celah khusus. ada celahnya. Maka habiskan penolakan itu di masa muda kalian.
Ikhtiar boleh dan harus malah, tapi jangan lupa juga tawakalnya harus dikencengin. Ya, ibadahnya kepada Allah juga harus dikencengin. Ya, karena semua ini takdirnya adalah dari Allah. Ya, sehebat apapun kita, sepinter apapun kita, sekuat apapun kita, tapi kata Allah, kamu nggak akan sukses, nggak bisa, nggak bisa. Ya, maka itu ya harus balance antara tawakal dengan ikhtiar. Gitu. Oke. Nah, itulah closing statement yang tadi sudah diberikan oleh Bapak Kaprodi dari Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Bogor, yaitu Bapak Alfi Al-Hubufillah SESCMM. Nah, itulah podcast kita kali ini, Pak, untuk pembahasan mengenai relevansi jurusan MBS terhadap dunia kerja saat ini. Nah, mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi mengenai materi podcastnya, mengenai materi-materi selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang hebat tentunya. Nah, terima kasih Bapak sudah memberikan materi. Nah, untuk teman-teman Sobat Mambi semua, jangan lupa tonton terus channel kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.